wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, al-mukarram Bapak Sanusi, wal-mukarram Bapak Paijan, bil khusus al-mukarram Pamanda al-Ustadz Muzaki, al-mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, kita semua kembali dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Faizin untuk melaksanakan ibadah. Dan sambil menunggu adzan Isya, kita isi dengan majelis ilmu. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak wafat kita melainkan semua dosa-dosa kita kalau diampuni oleh Allah. Kesalahan kita sudah diganti dengan kebaikan demi kebaikan. Amin, Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Bertambah usia semoga bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat di dalam membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Segala kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah. Pintu rezeki kita diberkahi dan dibanyaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih di antara kita semoga diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan ketenangan, diganti dengan ketentraman, diganti dengan kedamaian, diganti dengan keamanan. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita, keluarga kita yang hingga saat ini belum ibadah, semoga dimudahkan menjadi ahli sujud, menjadi ahlu ta'ah, menjadi ahlul ibadah, menjadi ahlu khasyah, menjadi ahlu Quran. Dan yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah, berhenti dan membenci perbuatan maksiat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai sedikit daripada tafsir Al-Fatihah. Sebelumnya kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bin Ahmad bin Hasan Fattah, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Habib Saleh bin Sulaiman Hamid, Habib Bakar Gresik, Syekh Umar Al-Muhdar bin Abraham Al-Sagabi, Ali bin Tahir Al-Durus, wa Syekh Bakar Musalim, Syekh Bakar Al-Jalani, wal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hanbal, wa Faqih Muqaddam, wa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, wa Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Rahman At-Tasi Al-Baras, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bin Husain bin Al Idrus, wa Kaji Hasan Masyar, Kaji Khalil Makalani, Kaji As-Samsul Arifin, wa Kaji Nur Ali wa Syekh Nain Bantan, wal Imam Nawawi, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Tasai Badil Sani Jami Abaina Mahatina Jaddatina wa lakum litansaila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk hadiah untuk seluruh jamaah Masjid Al-Faizin yang sudah wafat. Semoga diterima seluruh amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterangi kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan semoga Fatihah ini menjadi tambahan-tambahan amal soleh untuk mereka semua. Walakum litansaila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin.
Kita kemarin membahas hadis bahwasanya Nabi besar Muhammad apabila sholat setelah takbir, ya tentunya setelah membaca doa iftitah, itu Nabi besar Muhammad membaca surah Al-Fatihah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah dari awal hingga akhir. Kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai tafsir Al-Fatihah, bahwasanya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, benar-benar kita berharap dan minta kepada Allah semoga dengan keberkahan bismillah, dengan keberkahan nama-nama Allah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, maka hilangkan di hati kita sifat sombong. Ya, harta kita, jabatan kita, fisik kita, semua yang kita punya tidak pantas untuk kita sombongkan. Kenapa? Karena itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas dipuji hanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada kalian, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat, semua datangnya dari Allah. Maka nggak pantas kita sombong. Apabila ada orang sombong, dia lupa bahwasanya itu semua nikmat dari Allah. Dia bisa kaya, itu karena kemudahan dari Allah. Dia bisa pangkat tinggi, itu juga karena pertolongan Allah. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah, maka tidak akan kita memiliki apa-apa. Dan juga ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Ya, bahwasanya Allah bukan hanya yang menciptakan alam semesta, tapi alam semesta ini yang besar-besar semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mudah bagi Allah mengatur alam semesta yang besar ini, maka lebih mudah lagi bagi Allah untuk mengatur urusan kita. Ya, mudah bagi Allah untuk membereskan permasalahan-permasalahan kita. Sehingga apabila seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh tadabbur, dengan penuh khusyuk, maka di hatinya tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat iri. Untuk apa dia iri ke orang? Kenapa? Karena semua itu pemberian Allah. Itu bukan dikarenakan kehebatan dia, bukan semata-mata hasil kepintaran dia, tapi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Akan hilang sifat sombong, akan hilang sifat hasud, dan juga akan hilang rasa sedih, rasa galau, rasa susah akan hilang. Kenapa? Karena ada Allah yang mengatur alam semesta. Maka mudah bagi Allah untuk membereskan permasalahan kita. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kita punya Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka barang siapa yang benar-benar mentadabburi dia punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak ada rasa khawatir bagi dia di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia punya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah saya contohkan kayak anak kecil. Ya, anak kecil mana pernah bingung, mana pernah stres, mana pernah sumpek mikirin uang jajan besok. Kenapa? Karena dia yakin dia punya orang tua yang sangat sayang kepada dia. Nah, kalau umat Islam, kalau kita semua di hati tertanam, saya punya Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa galau mengenai rezeki. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, zat yang mengatur alam semesta. Nah, hati-hati. Kita punya Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan tertipu. Oh, tenang. Seandainya kita berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Seandainya kita bermaksiat, kita punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dilanjutkan Maliki Yaumiddin. Hati-hati. Itu Allah meskipun pengasih dan penyayang, tapi apa? Allah nanti zat yang akan mengadili nanti di hari kiamat. Ya, sehingga ini semua menjadi rem bagi kita. Ya, meskipun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi tidak berani
kita untuk berbuat maksiat dan dosa. Kenapa? Karena Allah zat yang menguasai nanti hari pembalasan. Artinya apa? Semua yang tidak selesai di dunia akan Allah selesaikan nanti di akhirat. Nah, kalau kita mentadabburi Maliki Yaumiddin, maka pertama kita tidak akan berani berbuat zalim. Kita tidak akan berani merugikan orang lain. Kenapa? Takut nanti dibalas oleh Allah. Sekaligus menjadi hiburan. Apabila ada yang berbuat jahat kepada kita, ada yang berbuat curang kepada kita, ada yang menipu kita, ada yang berbuat zalim sama kita terhibur. Nggak apa-apa. Rugi sementara, nanti akan dibalas. Ya, akan dibalas, diganti dengan sampai kita puas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ya, kita sholat, kita puasa, kita hidup, kita mati hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sholat hanya untuk Allah, kita ibadah hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa? Karena zat yang maha kuasa Allah, zat yang maha berkehendak Allah, zat yang maha memberi rezeki Allah. Meskipun seluruh makhluk yang ada di dunia, manusianya, jinnya, membantu kita agar rencana kita sukses, tapi kalau Allah tidak berkehendak, kira-kira jadi apa enggak? Enggak bakal jadi. Ya, sebaliknya, meskipun manusia di seluruh dunia, bahkan jinnya, semua jin berusaha untuk menggagalkan rencana kita, tapi Allah berkehendak, Allah punya mau, maka tetap akan terjadi. Maka hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi bersandar hanya kepada Allah. Barang siapa yang bersandar kepada hartanya habis, maka dia akan stres. Barang siapa yang bersandar kepada pekerjaannya selesai, maka akan stres. Barang siapa yang bersandar kepada bisnisnya, kepada usahanya sepi, akan stres. Tapi kalau bersandar kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, Allah zat yang maha kaya, tidak akan pernah miskin. Ya, maka akan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga orang yang menyembah hanya kepada Allah, orang yang meminta hanya kepada Allah, maka di hatinya tidak ada rasa takut kecuali hanya Allah. Tidak ada rasa harap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada rasa khawatir kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini musuh-musuh Islam berkata, itu umat Islam, ya, nabinya dengan umatnya masih tersesat karena sampai sekarang masih mencari jalan yang lurus katanya. Kira-kira kurang ajar apa tidak? Makanya bahaya baca Quran hanya lihat terjemahan, nggak melihat tafsir. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya tsabbitna ala siratil mustaqim. Ya, tetapkan kami ya Allah, ihdina itu hidayah. Ya, hidayah ini akar kata sama, hidayah. Ya Allah, tetapkan kami di jalan yang lurus. Ya, di hidayah yang lurus, yaitu dalam ajaran Islam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan imanku di dalam agamamu. Amin. Allahumma amin. Jadi apa? Tiap sholat kita, ya, tiap sholat minta Allah, ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami di jalan yang lurus. Ya Allah, kami hidup secara Islam, tolong juga wafatkan juga secara Islam. Wafat husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Ya, hidayah kita minta ditetapkan dalam hidayah iman, hidayah Islam. Ihdina, ya, itu hidayah. Tetapkan kami di jalan hidayah, yaitu jalan agama Islam. Nah, hidayah itu ada 5. Ya, pertama hidayatul ilham al-fitri, itu hidayah pemberian
Hidayatul ilham Allah berikan kepada bayi. Bayi yang baru lahir itu Allah kasih hidayah dia. Hidayah apa? Kalau dia lapar, dia haus, maka dia menangis. Lokasi dia untuk menangis. Ya, agar apa? Agar orang tuanya ngerti kalau dia haus atau lapar. Itu namanya hidayatul ilham. Ya, secara fitrah itu bayi semua dikasih hidayah, hidayatul ilham. Kemudian yang kedua, hidayatul hawas. Ya, hidayah panca indera. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara. Ya, ini Allah berikan kepada manusia dan juga Allah berikan kepada binatang. Bahkan hidayatul hawas yang Allah berikan kepada binatang itu terkadang lebih hebat dibanding manusia. Ya, itu binatang terkadang penglihatannya lebih tajam dibanding pandangan manusia, pendengarannya, penciumannya lebih hebat dibanding manusia. Hidayatul hawas, hidayah berupa panca indera. Maka itu mari kita gunakan nih panca indera ini, ya, untuk melihat. Mata gunakan untuk melihat kebenaran, telinga gunakan untuk mendengar kebenaran, lisan gunakan untuk bertanya hal-hal yang benar, ya, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Ini jangan sampai mata nggak dipakai untuk melihat kebenaran, ya, atau udah melihat hal yang benar akan tapi seakan-akan buta. Ini jangan sampai telinga nggak dipakai untuk mencari informasi yang benar, atau sudah mendengar kebenaran akan tapi seakan-akan tuli. Ya, ini lisan jangan sampai diam, gunakan untuk mencari kebenaran, cari informasi, ya, cari petunjuk, ya. Agar apa? Agar kita senantiasa berada di dalam ajaran Islam. Ini jangan sampai ini semua panca indera nggak digunakan. Ini semua panca indera ini alat untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui kebenaran. Tapi kalau udah nggak dipakai, maka apa? Mau dari mana kebenaran akan masuk? Ya, mata alat untuk melihat kebenaran, telinga alat untuk mendengar kebenaran, lisan alat untuk bertanya hal yang benar. Kalau semua tidak digunakan, kira-kira nih kebenaran, hidayah akan masuk dari mana? Nggak bakal bisa masuk. Ya. Betul kata lagu Roma, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi nggak mendengar, punya lisan akan tapi bisu. Ya, itu adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan panca inderanya untuk mengetahui kebenaran. Nah, ini hidayatul hawas, binatang juga Allah kasih. Dan yang ketiga, nggak cukup manusia hanya hidayatul hawas saja, Allah tambah dengan hidayatul akli, hidayah akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil. Akan tapi akal saja nggak cukup kalau tanpa hidayah yang keempat, hidayatud din, hidayah agama. Karena akal saja tanpa agama maka akan berpikir liar, ya, akan berpikir liberal. Maka butuh yang keempat, hidayatud din, hidayah agama. Dan kita minta kepada Allah, tsabbitna ala siratil mustaqim, tetapkan kami ya Allah dalam hidayah iman wa Islam, ya, terus menerus. Kemudian apa? Yang kelima, hidayatul ma'unah wa taufiq lisairi fi tariqil khairi wan najah. Nih kita nih udah masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah. Minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Kau berikan hidayah. Ya, karena sekarang ini banyak yang murtad. Bahkan baru-baru ini ada ketua masjid yang murtad, bayangin. Bukan jamaahnya lagi, ketuanya murtad, bayangin. Ya, kalau menurut akal kan kayaknya nggak mungkin. Tapi kejadian ketika ini ketua masjid wafat, semua jamaah masjid takziah, ingin mengurus jenazahnya, tapi ternyata apa? Udah ada pihak gereja yang ngurusin jenazahnya. Ternyata udah murtad. Na'udzubillah dari. Maka kita minta hidayatud din. Ihdinas siratal mustaqim, tsabbitna ala siratil mustaqim. Dan yang butuh yang kelima, hidayatul mauna wat taufik. Ya Allah, kita minta hidayah pertolongan, hidayah taufik, agar kami bisa terus-menerus berjalan di jalan kebaikan dan di jalan keselamatan.
Ya, terus-menerus minta sama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan illa billah, kecuali dengan aunillah, biaunillah, dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Urusan dunia, urusan ibadah, urusan akhir hanya kepada Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tetapkan kami di jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ialah di jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Ya, siapa yang Allah beri nikmat? Jalannya siapa yang kita pinta? Ya Allah, di jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat siapa yang kita minta? Nikmatnya Fir'aun. Fir'aun raja, ya, kekuasaannya sangat luas. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun yang kita pinta? Nikmat siapa yang kita pinta? Ya, apakah nikmat yang telah Allah berikan kepada Qarun, hartanya sangat banyak sekali? Enggak. Bukan nikmat yang Allah berikan kepada Qarun, bukan nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun yang kita pinta, enggak. Tapi nikmat siapa yang kita pinta? Ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin. Nikmat yang telah Kau berikan kepada para nabi, nikmat yang telah Kau berikan kepada para syuhada, nikmat yang telah Kau berikan kepada siddiqin, nikmat yang telah Kau berikan kepada orang-orang soleh, berikan juga nikmat tersebut kepada aku. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada Qarun dan Fir'aun nikmat sementara. Nikmat sementara. Lihat sekarang, mana kerajaan Qarun? Ya, mana hartanya Qarun? Mana rajanya? Kerajaan Fir'aun udah nggak ada. Nggak usah jauh-jauh. Ya, dulu di Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan. Mana sekarang istananya? Seandainya masih ada sekalipun istananya, kira-kira kita mau masuk apa enggak? Serem. Ya, nggak bakal ada yang mau masuk. Jadi nikmat yang kita pinta, nikmat yang sudah Allah berikan kepada para nabi, kepada siddiqin, kepada syuhada, kepada solihin, nikmat yang abadi, ketenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan, ya, sebetulnya udah jelas. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Kenapa kok masih ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ini musuh-musuh Islam mengkritik. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Selesai, kata dia. Buat apa? Selain jalan orang yang Kau benci, selain jalan orang yang sesat, buat apa ada tambahan ini? Sebetulnya nggak perlu, kata dia. Bertele-tele. Ya, kata musuh-musuh Islam, ini Quran bertele-tele. Justru ini mukjizat Al-Quran. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang Kau benci. Siapa? Al-Maghdub siapa? Al-Yahud, Yahudi. Dan bukan jalan waddolin, orang yang sesat. Siapa? Nasoro. Ya. Kenapa kok Allah menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Karena di akhir zaman nanti, ya, banyak yang mengaku, banyak yang meyakini semua agama benar, semua agama bagus, semua nanti masuk surga. Ditentang dalam Fatihah. Ya, kita minta ditetapkan di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, itu para nabi, para siddiqin, orang-orang soleh, bukan jalannya orang Yahudi dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Ya, kemudian apa? Amin. Ya, kita bersama-sama mengucapkan amin. Jadi di sini kita menegaskan agama yang benar hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, makanya orang yang sholatnya benar, ya, nggak mungkin dia campur aduk agama. Kalau ada orang yang masih campur aduk agama, berarti apa? Sholatnya nggak benar. Ya, apalagi benar-benar nggak sholat. Maka kalau orang nggak sholat, nggak usah komentar mengenai agama dah. Kenapa? Dia nggak tahu yang baik dan yang buruk. Ya, dia yang nggak tahu kebaikan dan keburukan. Dia tahu, kalau dia tahu kebaikan, dia bakal sholat.
Karena dia nggak sholat berarti nggak tahu kebaikan. Jadi nggak usah komentar baik buruk, sholat aja dia nggak kerjain. Dari mana dia tahu kebaikan? Dari mana dia tahu keburukan? Sedangkan sholat saja dia tidak kerjakan. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Makanya haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Permintaan kita kepada Allah, ya tetapkan kami di jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Ya, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, ini menyerupai dalam segi apa? Dalam segi kebiasaan, nggak boleh kita ngikutin pakaiannya, ngikutin gaya rambutnya, ya, ngikutin kesehari-hariannya, itu nggak boleh kita. Itu dalam perkara adat kita nggak boleh. Apalagi dalam perkara agama lebih nggak boleh lagi, ya, mengucapkan selamat Natal. Dengan kita mengucapkan selamat Natal berarti apa? Selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Orang Islam mengucapkan Allah punya anak, kira-kira masalah gak akidahnya? Masalah. Sedangkan kita berkeyakinan qul huwallah Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu orang-orang kafir Quraisy berkata, malaikah banatullah. Itu para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini kata orang-orang kafir Quraisy, itu para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair ibnullah, Nabi Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Sedangkan kita umat Islam meyakini Nabi Isa Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Ya, jadi kata-kata enggak, ini saya berkata begini, saya nggak berkeyakinan anak Tuhan. Pokoknya dengan mengucap selamat Natal, apa sih definisi Natal? Ya, definisi Natal tuh hanya khusus untuk Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, nggak bisa dipakai untuk yang lainnya. Contoh misalnya Ayub ulang tahun, ya, ayo habis ini kita acara tasakuran. Tasakuran apa? Natalnya Ayub, nggak bisa. Ya, Natal itu hanya untuk Yesus Kristus, nggak bisa untuk yang lainnya. Jadi dengan kita mengucapkan, berarti kita sudah mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Ya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa-apa yang aku sembah. Ya, itu surah Al-Kafirun. Ditutup dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi aku adalah agama aku. Jadi toleransi itu bukan berarti kita ikut Natal, itu bukan toleransi. Toleransi itu bukan berarti umat Kristiani ikut Jumatan, ikut Maulid, itu bukan toleransi, tapi itu toleransi. Ya, ketololan, kebahlulan. Ya, itu campur aduk agama. Yang namanya toleransi membiarkan mereka Natal dengan aman, dengan tenang, itu sudah bentuk toleransi. Baik. Jadi dengan kita mentadaburi bacaan-bacaan Fatihah ini, insya Allah ya salat kita akan lebih berkualitas. Amin. Allahumma amin. Waktu berapa menit lagi? 15. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian hadis yang ke-220. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat, apabila bertakbir berarti ya. Salat itu dimulai dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga pundak. Ya. Wa idza kabbara liruku wa idza rafa ra'sahu minar ruku, ya, bahkan beliau angkat tangannya apabila takbir untuk ruku. Demikian juga apabila bangun dari ruku, yaitu sami Allahu liman hamidah. Nah, ngangkat tangannya ini semana dijelaskan oleh Al-Imamun Nawawi, ya, bihaitsu tuhadhi asabi'ahu a'la udunaihi, ya, yang mana jari-jari tangan
itu tuhadi a'la udunaihi, sejajar dengan atas telinga. Ini telinga kan sejajar nih, jadi jari-jarinya sejajar dengan telinga. Kemudian wa ibhamahu sahmatai udunaihi, dan kedua jempolnya ini ada di bawah kuping, ya. Warahatahu mankibai, ini diangkat sepundak, jadi laki-laki diangkat, ya. Kalau perempuan begini, laki-laki diangkat, ya. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jadi ngangkat tangannya jangan dikit, Allah, ya. Jangan angkat yang tinggi. Angkat, ini jempol di bawah telinga, jari-jari sejajar dengan telinga, ini diangkat, ya, diangkat sepundak. Allahu Akbar, ya. Jadi ngangkat tangan bukan hanya ketika takbiratul ihram, akan tapi juga ketika kabbar ruku, mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan lagi, ya. Kemudian apa? Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan juga ketika sami Allahu liman hamidah, ya. Baik. Jadi intinya raf'ul yadaini fi shalah masru'un ijmalan. Mengangkat kedua tangan di dalam salat itu sangat disyariatkan. Ya, secara global itu disyariatkan, wa huwa inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Wa manhiyun anhu ittifaqan wa huwa inda salam. Dan melarang mengangkat kedua tangan ketika salam. Kalau salam nggak usah angkat tangan, assalamualaikum warahmatullah, nggak usah, ya. Atau tangan dibalik, assalamualaikum warahmatullah, ada nggak begitu? Assalamualaikum warahmatullah, nggak usah, ya. Jadi tangan tuh diem aja, yang gerak hanya kepala. Apalagi sampai diangkat itu dilarang, nggak boleh, ya. Bahkan ada, ya, salam diangkat, assalamualaikum warahmatullah, apa tuh maksudnya? Assalamualaikum warahmatullah. Oh, dingin. Ya, iya, aneh-aneh juga ini. Ya, itu jangan diangkat, udah diemin aja. Ya, tetap ada di mana? Di ujung, ada di atas apa? Di atas lutut. Rata nih sama lutut. Jangan begini. Ya, tapi rata sama lutut. Ya. Kemudian wa mukhtalafun fi wa indal intiqalat, dan nanti ada ikhtilaf ulama ngangkat tangan di selainnya, ya kan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ngangkat tangan ketika ruku, ngangkat tangan ketika i'tidal itu sunnah. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awal li rakaatil ula wat tsalitsah. Demikian juga ngangkat tangan ketika apa? Bangun dari rakaat yang ke apa, dari tasawuf awal, ya. Sunnah juga bangun dari rakaat apa, dari tasawuf awal, ya. Bangun dari tasawuf awal juga sunnah ngangkat tangan. Jadi rakaat pertama dari sujud kedua kan berdiri, ya, Allahu Akbar, nggak sunnah ngangkat tangan, langsung saja dari sujud kedua langsung Allahu Akbar, langsung begini bersedekap, nggak usah ngangkat tangan. Kapan ngangkat tangannya? Bangun dari tasahud awal, ya, bangun dari tasahud awal, ya. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad, selesai kan? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, itu nanti kalau tasahud akhir. Kita bangun Allahu Akbar, baru ngangkat tangan, ya. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jadi ngangkat tangan ketika takbir, ya. Kemudian apa? Ketika mau ruku, Allahu Akbar, ngangkat tangan juga tuh. Kenapa? Ketika sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan juga, ya. Kemudian kapan lagi ngangkat tangan? Ngangkat tangan lagi ketika bangun dari tasahud awal, ya. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas, ya? Baik. Kemudian hadis yang ke-221, an Wa'il bin Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujrin berkata, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrih. Itu aku salat bersama Nabi, aku melihat Nabi besar Muhammad meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
dan ditaruh di bawah dada. Ya, ditaruh di bawah dada. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi. Itu tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Taruh di bawah dada, di atas pusar. Siapa yang menjelaskan ini? Al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi. Ya, yang kitabnya dipakai oleh saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi, itu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitabnya dipakai. Tapi ajarannya nggak diikutin tuh. Ya, kitabnya dipakai Riyadhus Shalihin. Tapi ajarannya naruh tangan nggak dipakai. Di mana dia? Di sini. Ya. Ya nggak ada masalah, nggak batal. Akan tapi kalau mereka ikut Imam Nawawi, jangan kitabnya doang dibaca, ya. Tapi ajaran juga harus diikutin. Di mana? Di bawah dada, di atas pusar. Ya. Jangan sampai ditaruh di bawah pusar. Ya. Jadi intinya di sini memang ada ikhtilaf ulama. Ini tangan ditaruh di mana? Ya, ditaruh di dada, apa di bawah dada? Ya, di atas pusar atau di bawah pusar? Ya, intinya di sini kenapa kok tangan harus ditaruh di sini? Ya, agar aslama lil musolli minal abathi. Ya, agar yang sholat ini tangannya nggak main-main. Coba kalau nggak ada bersedekap gini, ini tangan macam-macam. Ada yang garuk lah, ya, ada yang apa? Ada yang mainan rambut lah. Ada yang mainan jenggot. Tujuannya itu, tujuannya biar tangan nggak kemana-mana. Udah begini. Ini kadang udah begini masih aja tangan kemana-mana. Nggak boleh. Ya, jadi bersedekap ini apa hikmahnya? Agar ini tangan tidak main-main. Nah, begini kadang. Ya, ada kan begitu? Ada aja. Udah. Jadi bersedekap apa tujuannya? Ini tangan biar nggak main-main. Jadi kalau ada saudara kita yang tangannya taruh di sini, udah nggak ada masalah, nggak batal. Ya, itu tidak batal, udah biarin aja. Ya, akan tapi kalau dia nyalahin kita, yang benar kita. Kenapa? Imam Nawawi berkata apa? Itu di atas pusar, di bawah dada. Nah, ini agar apa? Agar kita semakin yakin dengan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dari dulu begini. Kita lihat imam-imam Masjidil Haram. Ya, imam-imam Masjidil Haram semua tangan begini. Kenapa? Ini jumhur ulama. Keyakinan pendapat mayoritas ulama itu Nabi besar Muhammad naruh tangannya ketika bersedekap di atas pusar dan di bawah dada. Kalau udah kata-kata jumhur berarti Pak, mayoritas ulama. Ya, kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Jadi jangan ragu dengan ajaran kita. Jadi kalau kita punya anak, ya tiba-tiba tangannya di sini, tegur. Ya, itu bukan ajaran guru-guru kita. Itu bukan ajaran mayoritas ulama. Turunin. Ya, sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi semua imam-imamnya seperti ini. Ya, semoga kita semua terus-menerus mendapat taufik dan hidayah. Amin. Wa ahsanul fit tadarrui wal khusu'. Ya, fa innahu hayatus sa'il adzalil. Kenapa kok dianjurkan untuk bersedekah? Karena itu dapat menambah kekhusyuan. Ya, itu dapat menambah rasa takzim kepada Allah, dan inilah keadaan orang yang minta dalam keadaan hina di hadapan Tuhannya. Ya, jadi apa? Dalam keadaan hina. Kita ini Abdullah, kita ini adalah hamba Allah. Jadi dengan kita bersedekah, ya, kepala ditundukkan ke tempat sujud, ini menunjukkan bahwa apa? Kita ini hamba yang lemah. Bahwasanya apa? Kita ini hamba yang fakir, kita butuh terhadap bantuan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira jelas seperti ini nih? Jelas ya? Jadi tangan diletakkan, yang kanan diletakkan di pergelangan yang kiri. Ya, kanan letakkan di pergelangan. Warusga ala sa'id nih, di pergelangan taruhnya. Bukan di sini. Ya, di pergelangan. Tangan yang jempol sama yang tiga ini megang gini, telunjuk di sini. Ya. Di atas pusar, di bawah dada. Ya, jadi pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, intinya hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkan di bawah dada, di atas pusar ketika berdiri sholat. Ya, wabi kalau jumhur, inilah pendapat jumhur ulama.
Wa inda Malik masru'iyatul irsal wa huwa masyhur madhabu an Ibnul Qasim. Adapun pendapat Imam Malik al-irsal. Tangan ini apa? Dilurusin. Ya, tangannya lurus seperti ini. Ini ada pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Malik. Ya. Tapi begini nggak boleh. Kalau begini tolak pinggang nggak boleh. Kenapa? Ini sombong. Ya, ini sombong tidak menunjukkan seorang hamba. Yang menunjukkan seorang hamba apa? Begini. Ya, agar tangan tidak main-main, dan itu adalah posisi yang pas menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Hadis yang ke-222 an Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata, tidak sah. Ya, salatnya seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi tidak sah salatnya seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, hendaknya itu Fatihah kalian baca di belakang imam-imam kalian. Artinya apa? Meskipun berjamaah pula, berjamaah tetap aja makmum tetap baca Fatihah. Ya. Kemudian la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, jangan kalian baca apa-apa. Ini makmum di belakang imam tetap baca Fatihah, dan jangan baca apa-apa kecuali hanya Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Jadi bagaimana ketika takbir, imam takbir, kita baca apa? Doa iftitah. Ya, selesai baca doa iftitah, dengerin imam baca Fatihah. Dengerin, kita dengerin. Ya, bukan berarti imam baca Fatihah kita baca Fatihah juga, enggak. Jadi kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya, kecuali kalau sholat duhur asar. Sholat duhur asar langsung kita baca Fatihah. Tapi untuk sholat jahriyah yang jahar, imam baca Fatihah kita dengerin, kita simak. Nanti waladdallin baru amin bersama-sama. Habis amin baru kita baca Fatihah. Itu tempat kita baca Fatihah. Ya, tempat kita baca Fatihah ya setelah baca Fatihahnya imam. Nah, setelah baca Fatihah jangan baca surat. Dengerin bacaan surat imam. Jadi makmum itu ketika berdiri yang dibaca hanya apa? Fatihah. Surat jangan dibaca, tapi apa? Dengarkan bacaan surat imam. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas, ya. Kemudian di sini dijelaskan al-ma'na al-ijmali, mana secara global, qiraatul Fatihah fi shalah fi raq'atin sirriyah kanat au jahriyah, fardhon kanat au naflan, ruknun min arkaniha, dalat alaihil ahaditsul katsirah. Jadi kesimpulannya itu baca Fatihah wajib di setiap salat. Baik salat yang sir maupun yang jahar. Ya, salat sir apa? Salat secara pelan, zuhur, asar, tetap kita baca Fatihah. Ya, atau jahar. Ya, maghrib, isya, subuh, tetap kita baca Al-Fatihah. Wajib, ya. Fardu maupun salat sunnah. Sendiri maupun berjamaah tetap wajib baca Fatihah. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imamnya baca Fatihah, makmumnya juga baca Al-Fatihah. Ya, barang siapa yang tidak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Ya, karena Nabi besar Muhammad itu pernah menegur Khalid bin Rafi. Ya, ketika salatnya nggak benar, ya salat nggak benar. Rukuknya, iktidalnya, sujudnya nggak benar. Ya, yang pelajaran yang lalu yang ditegur sama Nabi, salat sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali ditegur sama Nabi. Ya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Khalid bin Rafi untuk membaca Al-Fatihah. Ya, baca Fatihah di setiap rakaat salat. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka barang siapa yang tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Setelah baca Fatihah, al-amru bil insat. Kita diperintah untuk menyimak bacaan imam. Wallahu a'lam bishawab.